Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diela Anissa Makfiroh dari PGMIA akan menjelaskan mengenai review jurnal yang saya lakukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester metodologi penelitian pendidikan kualitatif. Dari review jurnal di sini terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu judul jurnal. Saya mengambil dari judul jurnal yang saya review di sini, yaitu analisis kemampuan praktik strategi pembelajaran aktif atau active learning mahasiswa PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Raden Intan Lampung. Jadi saya menuliskannya sebagaimana judul yang ada di jurnal yang saya review. Selanjutnya nama jurnal. Nama jurnal yang saya review itu yaitu Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, di mana saya ambil pada bagian yang telah saya beri warna kuning. Selanjutnya volume dan PISSN dan EISSN. Yang di sini tertuliskan bahwa jurnal ini memiliki volume 4 nomor 1 dengan PISSN dan EISSN, di mana yang tercantum di sini. Selanjutnya tahun penerbitan jurnal. Di sini tertuliskan pada Juni 2017. Jadi tahun penerbitannya yaitu tahun 2017 dengan penulis Nur Asiah. Yang di sini telah saya beri warna merah. Selanjutnya untuk reviewernya yaitu saya sendiri, Diela Anissa Makfiroh, dengan tanggal review pada 5 Oktober 2020. Untuk latar belakangnya, saya mengambil dari bagian pendahuluan alinea keempat, yang dimana di sini tertulis konsep strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategos, yang artinya suatu usaha untuk mencapai kemenangan dalam suatu peperangan. Awalnya digunakan dalam lingkungan militer, namun istilah strategi digunakan dalam berbagai bidang yang memiliki esensi yang relatif sama, termasuk diadopsi dalam konteks pembelajaran, sehingga disebutlah saat ini sistem pembelajaran active learning. Menurut Hartono, pembelajaran tersebut dengan istilah strategi pembelajaran aktif atau active learning. Pembelajaran active learning adalah suatu pembelajaran yang mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh peserta didik, sehingga semua peserta didik dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan sesuai dengan karakteristik pribadi yang dimiliki. Lebih lanjut, penerapan strategi pembelajaran juga dimaksudkan untuk menjaga perhatian peserta didik agar tetap tertuju pada proses pembelajaran. Jadi saya menuliskannya di mana sesuai dengan yang saya beri warna hijau muda pada jurnal yang saya review untuk latar belakangnya, sehingga dan selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya saya ambil dari abstrak yang telah saya beri warna hitam, yaitu untuk menggali data minat dan motivasi yang menyatakan bahwa mahasiswa sangat berminat terhadap praktik strategi pembelajaran aktif. Selanjutnya permasalahan di sini saya juga mengambil dari abstrak, yang mana di sini tertulis, namun kenyataan menunjukkan bahwa kemampuan praktik strategi pembelajaran aktif kurang baik dikarenakan ada faktor lain, yaitu faktor pembiasaan. Di sini saya menuliskan sebagaimana tertulis di bagian jurnal yang saya beri warna ungu. Selanjutnya objek penelitian. Objek penelitian di sini yaitu kemampuan praktik strategi pembelajaran aktif atau active learning mahasiswa PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Raden Intan Lampung. Selanjutnya subjek penelitian. Subjek penelitian di sini yaitu mahasiswa PGMI semester 3 yang mengambil mata kuliah strategi pembelajaran sebanyak 3 kelas dengan jumlah
sampel sebanyak 30 mahasiswa, di mana dalam jurnal terdapat pada bagian metode penelitian. Di sini yang telah saya beri warna biru tua. Selanjutnya untuk metode penelitian. Untuk metode penelitiannya, penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode interview observasi sebagai metode pokok, sedangkan metode penunjangnya adalah metode kuesioner dan dokumentasi. Hasil data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Di sini saya mengambil dari bagian metode penelitian yang telah saya beri warna biru muda. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Saya mengambil hasil penelitian dari hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa kemampuan mahasiswa PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Raden Intan Lampung dalam menerapkan strategi pembelajaran aktif atau active learning kurang maksimal. Ada beberapa faktor yang melatar belakanginya, antara lain di sini banyak disebutkan faktor yang menyebabkan tersebut. Namun saya hanya menuliskan intinya, yaitu penerapan strategi pembelajaran aktif yang dilakukan oleh mahasiswa jurusan PGMI dalam praktiknya masih terlihat kurang mampu. Beberapa mahasiswa mengaku kesusahan, takut salah, ditambah lagi mahasiswa kurang menguasai materi pelajaran yang diterapkan ke dalam strategi pembelajaran yang dimaksud. Kurang tepatnya pemilihan strategi pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa menjadikan suasana pembelajaran menjadi tidak aktif. Untuk hasil penelitiannya, di mana saya menuliskan sesuai dengan jurnal yang telah saya beri warna hijau tua. Untuk kelebihan, ini kelebihan dari jurnal yang saya review sendiri, yaitu menurut saya literatur yang digunakan cukup banyak sehingga dapat memperkuat penelitian, di mana di sini dibuktikan pada bagian pendahuluan. Ini memiliki bagian landasan teori. Di sini terdapat banyak sekali. Jadi ini sudah memperkuat penelitian. Selanjutnya, penelitian tidak hanya membahas mengenai strategi pembelajaran aktif atau active learning saja, tetapi juga mengenai minat dan motivasi mahasiswa dalam mempraktikkan strategi pembelajaran aktif. Kekurangannya menurut saya yaitu dalam metode penelitiannya terlalu singkat. Di sini dapat dilihat bahwa metode penelitiannya hanya sedikit. Lalu jenis teknik dalam pengambilan sampelnya juga belum tercantum. Jadi sekian kekurangan, menurut saya kekurangan yang ada dalam jurnal yang saya review. Baiklah, sekian dari penjelasan review jurnal yang saya lakukan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.